Selamat datang kembali di Stay Broke Reviews. Kali ini gue udah ada sebuah IEM yang baru di meja gue. Ini adalah AZ Sound Heart Mirror Pro. Ini adalah boxnya. Kalau kita lihat dari boxnya sendiri, spesifikasinya dia pakai 10 mm driver. Terus ya lu baca sendiri deh. Ini gue nggak begitu penting lah ngebahas soal ini. Tapi yang pasti dia ngasih banyak aksesoris ya. Mungkin itu kenapa disebut yang pro. Karena dia ngasih tiga jacknya, ada yang 2,5, ada yang 3,5, ada yang 4,4. Terus juga dia ngasih opsi kabel. Jadi kabelnya lo dapat dua nih. Dapat yang ada mic-nya sama yang nggak pakai mic. Nah, dua kabel ini tuh beda, bahannya, materialnya tuh beda. Gua rasa yang ini yang lebih premium ya. Yang ini mungkin kayak cuman buat ya udah kalau lo mau nelfon atau mau menggunakan si mic-nya ini aja sih. Terus lo juga dapat ear tips yang segambreng ini. Terus pouch-nya keren ya. Beda sama yang lama nih. Ini yang lama. Yang lama fabrics, kalau ini kayak semi kulit palsu gitu, tapi bagus lah. Terus lebih gede juga. Gue beli yang warna hitam. Kenapa gue beli yang warna hitam? Karena gue sudah punya yang warna chrome. Yang lama tuh gue punya warna chrome. Jadi warna hitam ini cuman di yang warna hitam doang dia ada tulisan AZ Sound Heart Mirror, AZ Sound-nya, ada logonya. Kalau yang chrome itu nggak ada. Dia tuh hitamnya kayak hitam tapi ada kayak metalik-metaliknya gitu lah. Jadi kayaknya kayak hitam metalik lah. Gue rasa ya. Secara bentuk itu sama. Shape-nya bener-bener ngikutin pendahulunya. Kalau lihat di sini. Shape-nya bener-bener sama, ketebalannya sama. Gue rasa cuman emang bener-bener beda di isinya doang kali ya. Kalau luarnya cenderung sama. Terus ini juga masih pakai keras banget, dual pin. Nah, cuman bedanya yang ini jacknya itu bisa detachable, jadi lo bisa ganti-ganti. Ini gue sekarang lagi pakai yang 2,5. Dan bentuknya yang lurus ya, bukan yang L. Kalau yang lama itu bawaannya tuh yang cuman yang L gini. Oke, langsung aja deh ke impresi. Kalau build quality, fitting, isolation itu udah nggak usah diraguin lagi. Ini salah satu IEM ternyaman yang pernah gue coba. Kayak dia tuh di kuping lo tuh bener-bener kayak nemplok aja tanpa beban. Nggak ngerasa kayak kegedean atau enggak kayak keteken gitu, ada yang sakit atau enggak gitu. Itu sama sekali nggak ada. Benar-benar kayak effortless aja dia ada di kuping lo gitu. Tapi punya isolation yang bagus. Nah, kita sebelum ngomongin tuning atau sound gitu ya, gue mau sedikit review soal kabel. Ini kabelnya tuh bagus banget sih sebenarnya. Gue suka banget sama kabel ini. Jadi entah kenapa ini kabelnya tuh kayak lebih tipis, tapi solid gitu. Bahannya tuh bener-bener kayak bagus banget. Terus kayak dia sparkly gitu. Keren sih. Kayak nggak usah ganti kabel lagi lah. Kayak udah cukup pakai ini. Oke. Ini katanya sih, kata orang-orang katanya, oh bro, kalau dari AZ Sound Heart Mirror ke sini tuh nggak nyambung, beda arah. Ya, bener sih. Setelah gue coba memang beda arah nih. Kalau misalkan lo ngerasain Heart Mirror yang pertama itu karakternya lebih ke neutral to bright gitu ya. Lebih bright sih kalau lebih tepatnya kalau gue ngerasainnya. Kalau di sini, ini ya dia nawarin sesuatu yang berbeda aja ke kita gitu. Kayaknya dia nggak pengen bikin hal yang sama.
Jadi impresi gue pada saat dengerin ini itu adalah yang pertama, gue suka banget sama tuningnya. Tuningnya itu bener-bener aman, nggak ada celah sedikit pun yang gue temukan kayak misalkan, waduh, treble-nya ketajaman atau vokalnya terlalu mundur atau bassnya terlalu gede gitu, itu nggak ada. Itu semua gue dengerin di berbagai genre musik itu semuanya enak. Jadi kelebihannya itu menurut gue di tuningnya, yang dimana tuning itu menjadi kelemahan di yang pertama. Jadi kalau yang pertama itu orang-orang pada kurang begitu suka. Ini segmented banget nih. Jadi orang-orang yang suka Heart Mirror yang pertama ini biasanya adalah orang-orang yang lebih mengutamakan teknikalitas. Karena memang teknikalitasnya dia tuh di atas rata-rata. Tapi memang jenis IEM kayak begini itu kurang all around gitu. Jadi ya nggak bisa kayak enjoy untuk dengerin semua musik sih. Gitu. Makanya segmented gitu. Nah, di sini mungkin dia pengen bikin yang lebih menjangkau market yang lebih besar. Yaitu orang-orang yang suka bass, orang-orang yang suka V-shape, orang-orang yang lebih suka dengan tuning yang harmonis. Inilah dia. Aziz Heart Mirror Pro. Dia itu setaranya, katanya sih ya, yang gue baca reviewnya, gue tonton reviewnya, dia itu sebetulnya lebih ke arah Moondrop Aria, Teen Hi-Fi T3 Plus, Dunu Titan S di range harga yang sama ya. Nah, gue lebih tertarik memilih ini karena ya yang tadi gue sebutkan itu udah kayak terlalu banyak lah yang review dan memang itu udah lama. Kalau ini kan suatu hal yang baru. Dan memang gue juga sudah punya Heart Mirror yang lama, jadi kayaknya gue penasaran juga, gue pengen coba. Akhirnya gue coba, gue dengerin, kemarin gue dengerin sekitar 3 harian lah gitu ya, gue coba berbagai musik, mencari celah yang mana sih, jeleknya di mana, bagusnya di mana gitu. Akhirnya gue menemukan bahwa oke, gue sudah mengambil kesimpulan, ini adalah IEM harian gue saat ini. Akan menjadi IM harian gue. Karena tuningnya itu bener-bener perfect di harganya ya. At least di kuping gue lah. Gue gak ngerasa ada suatu hal yang mengganggu. Dan gue akan breakdown satu-satu. Pertama dari bass. Bassnya ini benar-benar decent. Cukup, nggak berlebihan, nggak kurang. Kalau dibandingin sama yang lama, jauh. Yang paling signifikan bedanya adalah itu bassnya. Di sini lo akan lebih kerasa berbody banget. Soundnya itu jadi lebih ada bodinya, jadi full bodied gitu. Kalau yang lama itu cenderung lebih kayak kering, lebih kayak tipis. Di sini lebih tebal. Bassnya sangat berkualitas. Beda ya, bukan kayak bassnya QKZ X HBB gitu yang boosted doang tapi boomy doang gitu. Ini enggak. Ya beda harga juga kali ya. Ini bassnya benar-benar bertekstur, benar-benar misah sendiri, enggak ngeganggu frekuensi lainnya. Terus deepnya dapat, punchnya dapat, speednya juga cukup. Jadi gue dengerin musik-musik dengan yang kayak metal atau rock gitu yang punya kick drum yang misalkan double pedal atau yang cepet gitu, itu ngejar dan dapat banget gebukannya juga berasa. Sub bass dan mid bassnya itu bener-bener agak kepisah gitu ya. Jadi antara rumble dan punch-nya itu juga masing-masing kerasa gitu. Jadi yang paling impress gue pertama di bass. Bassnya adalah salah satu bass yang gue suka karakternya. Bukan cuman gede, tapi berkualitas. Yang kedua adalah mid-range. Mid-range-nya itu cenderung aman. Vokalnya itu nggak maju-maju banget atau nggak mundur-mundur banget. Presentasinya bagus. Cukup sweet, artikulasinya juga bagus.
Walaupun mungkin di beberapa lagu di sini lebih presentasinya lebih bagus gitu ya. Tapi nggak juga sih, karena di sini juga ada beberapa lagu vokalnya jadi kayak lebih shouty gitu. Nah di sini mungkin karena tuningnya itu aman, jadi lo dengerin lagu apapun, mau yang teriak atau yang gimana, aman pokoknya. Mid range-nya ini bagus, nggak ada isu. Kemudian treble-nya ini tidak se-extend pendahulunya, tapi cukup smooth. Bisa dibilang ya ini santai lah gitu. Makanya ya ini kayak all around gitu. Lo bisa dengerin lagu apapun gitu di sini dengan nyaman. Makanya ini gue bilang ini kayak tuning yang perfect at least di telinga gue ya. Karena gue coba banyak banget dengerin lagu di sini, kayak hampir nggak ada yang gue ngerasa failed gitu. Sementara ketika gue pakai ini, itu di beberapa lagu gue merasa failed. Ya entah karena treble-nya jadi terlalu nyerang banget, vokalnya jadi terlalu shouty gitu. Tapi di sini enggak. Aman banget. Menarik. Tuningnya gue keren. Kasih jempol deh. Oke, sekarang kita maju ke teknikalitas. Teknikalitas gue bilang ini cukup tidak sebagus yang pertama, yang pasti. Karena memang yang pertama ini kenapa dia legend gitu ya. Karena dia memiliki teknikalitas yang di atas rata-rata. Jadi kalau di sini teknikalitasnya average, cukup-cukup aja. Nggak bagus-bagus banget, tapi juga nggak jelek, man. Jadi lo masih tetap bisa enjoy. Oke. Terus sound stage-nya cukup, nggak gede-gede banget, tapi juga nggak sempit-sempit banget. Sparasinya juga bagus, gue masih bisa dengerin setiap instrumen dengan sangat jelas. Kemudian resolusinya juga bagus banget di sini, berasa lah gitu lo premiumnya tuh berasa gitu. Bukan kalau lo dengerin yang 200 ribuan gitu ya, yang 200 ribuan sama ini ya jelas pasti beda. Resolusinya ini lebih bagus. Terus apa lagi? Imagingnya buat gua sih cukup ya. Tapi memang nggak sekacau dia sih. Kalau dia tuh bener-bener yang kayak pinpoint setiap instrumennya itu bener-bener kayak jelas banget gitu. Kanannya di sebelah kanan banget, kiri banget ya, lebar width-nya gitu jelas banget, kayak berasa 3D. Kalau ini nggak terlalu, tapi masih kepisah-pisah, masih dapat gitu detail-detailnya gitu ya, masih dapat gitu. Makanya gue ngerasa di teknikalitas ini aman-aman aja, cukup lah gitu. Nah yang paling gue suka adalah timbre-nya ini bener-bener natural. Gue dengerin suara vokal itu bener-bener natural, dengerin misalkan instrumen bass di musik-musik jazz gitu, itu bagus banget, organik banget gitu rasanya. Intinya ini tuh overall is a really good IEM, I think. Dan ya gue nggak nyesel aja sih, maksudnya emang gue tahu dari awal gue beli ini, gue tidak expect kayak ini adalah upgrade-nya dia gitu, enggak. Dia emang menawarkan sesuatu yang beda aja sama yang pendahulunya gitu. Jadi akhirnya tadinya gue mau jual ini gitu, kalau misalkan ternyata memang ini lebih bagus dari dia, tapi ternyata enggak, gue mau keep aja karena ada beberapa hal yang dia nggak punya gitu di sini. Jadi misalkan gini,
Ini akan gue pakai ketika gue lagi mau dengerin musik-musik yang serius gitu ya, yang analytical, yang eksperimental. Mungkin gue akan dengerin di sini, kayak gue suka dengerin beberapa playlist gue yang misalkan smooth jazz atau elektronik yang eksperimental, itu gue bisa dengerin di sini. Tapi kalau buat all round, gue mau dengerin semua pop rock, apa even jazz juga gitu, EDM itu di sini, aduh, fulfilled lah udah, semuanya dapat gitu, walaupun tidak se-analytical dia gitu ya. Jadi bedanya apa? Bedanya nih secara keseluruhan ya. Di sini lo dapetin feel atau energi di area mid range ke treble, lo dapetin sparkling, lo dapetin uh, treble yang lebih extend sehingga jadi airy gitu ya. Roomnya lebih gede gitu. Nah, kalau di sini energinya itu lebih banyak di area bassnya gitu. Tapi well balanced semuanya, nggak yang bassnya kegedean banget gitu kayak QKZX HBB gitu. Ini benar-benar well balanced. Jadi overall jadi lebih ke fun gitu ya. Enjoyable banget. Kalau dengerin ini bakal enjoy. Gue tidak menemukan flows yang berarti sih sebetulnya di sini. Gue juga bingung, gue dari tadi pengen ngasih tahu lo apa ya kira-kira flowsnya, nggak ada. Ya flowsnya cuman mungkin ya teknikalitasnya tidak sebagus dia gitu ya. Tapi untuk di karakter tuning yang seperti ini dan harga segini, menurut gue udah more than enough gitu. Jadi gimana? Ya dari gue sih intinya, kalau lo memang pengen punya IM yang lebih all around dengan budget menengah sekitar sejutaan, lo udah pernah dengerin Moondrop Aria, Teen Hi-Fi, atau mungkin belum ya, mungkin lo bisa coba ini sih sebagai alternatif gitu. Ini nggak akan fail. Gue bisa rekomendasiin ini dengan sangat mudah. Lo tidak akan merasakan sesuatu yang failed apa gitu, nggak. Lo pasti nyaman-nyaman aja. Ini fun sounding. Lo dapet aksesoris yang segambreng. Worth to buy menurut gue. Jadi oke, gitu aja sih impresi gue terhadap IM ini. Mungkin gue akan dengerin ini dulu dalam waktu yang lama ya, sebelum gue beli IM lagi yang baru gitu. Mungkin abis ini gue mau nyobain ke planar kali ya. Jadi kayaknya di range gue udah punya yang teknikalitas, ini gue punya yang lebih ke arah all around. Ya mungkin selanjutnya gue akan mencoba ke planar. Oke, gitu aja guys. Jadi kalau kalian suka dengan review gue, nggak ada salahnya buat like and subscribe. Thank you.